Pemirsa, jika ada pria yang memiliki perjalanan asmara yang cukup panjang dan penuh liku, tentunya jawaban itu ada pada Guru Soekarno Putra. Bagaimana tidak di usianya yang sebentar lagi akan setengah abad, Guru baru menemukan tambatan hatinya seorang wanita cantik jelita dari negeri Uzbekistan bernama Gusyenova Sabina Eldar Kisi. Jauh sebelum putra bungsu Presiden Soekarno ini meminang Sabina 20 September lalu, sebenarnya Guru sudah pernah melabuhkan cintanya kepada. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek Tercek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di tanah air. Seperti biasa, pada episode Sabtu ini Anda dapat menyimak kisah cinta selebriti yang penuh romantika. Dan kali ini simak kisah cinta Guru Soekarno Putra dan Sabina. Anda juga masih dapat mengikuti kuis Oke Cek dari Cek dengan menjawab pertanyaan menginjak usia keberapakah RCTI di tahun ini? Anda dapat menjawab pertanyaan tadi ke Premium Call 0809 180 80 untuk mendapatkan sebuah handphone atau pesawat televisi. Nah pemirsa, tetaplah bersama saya Ade Herlina selama 30 menit ke depan, tentunya untuk menyimak berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Cek. Kini kita simak saja kilasan tayangan sore hari ini. Perjalanan cinta putra bungsu Presiden Soekarno, Guru Soekarno Putra, memang panjang dan berliku. Sebelum Guru resmi menikah dengan Sabina, Guru dikabarkan pernah menjalin hubungan dengan penyanyi Andi Maria Matalata dan Cici Paramida. Simak kisah cinta Guru Soekarno Putra. Sejumlah artis yang menyandang status janda berada di posisi yang serba dilematis. Dalam hal hubungan biologis, mereka juga berada di posisi yang dilematis. Bagaimana cara mereka menanggulangi persoalan itu? Konflik rumah tangga Oma Swati dan suaminya Madi akhirnya sampai juga di meja hijau. Ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Perjalanan asmara putra bungsu Presiden Soekarno, Guru Soekarno Putra, memang panjang dan berliku. Sebelum Guru resmi menyenting Sabina sebagai istri, Guru pernah dikabarkan menjalin cinta dengan penyanyi Andi Maria Matalata dan Cici Paramida. Meski berita itu sempat santer, Guru selalu membantah kedekatannya dengan kedua artis cantik itu. Bagaimana panjang dan berlikunya perjalanan cinta Guru Soekarno Putra itu? Kita simak saja kisah cinta adik kandung Presiden Megawati berikut ini. When I saw you standing there. Pemirsa, jika ada pria yang memiliki perjalanan asmara yang cukup panjang dan penuh liku, tentunya jawaban itu ada pada Guru Soekarno Putra. Bagaimana tidak di usianya yang sebentar lagi akan setengah abad, Guru baru menemukan tambatan hatinya seorang wanita cantik jelita dari negeri Uzbekistan bernama Gusyenova Sabina Eldar Kisi. Jauh sebelum putra bungsu Presiden Soekarno ini meminang Sabina 20 September lalu, sebenarnya Guru sudah pernah melabuhkan cintanya kepada hati beberapa wanita. Dua diantaranya adalah dengan mutiara dari selatan, Andi Maria Matalata, dan dengan penyanyi dangdut Cici Paramida. Meski secara tidak langsung Guru mengiyakan kedekatannya dengan kedua artis cantik itu, berita yang beredar di luar saat itu justru santer terdengar kalau Guru disebut-sebut memang pernah menjalin kasih dengan kedua artis tersebut. Saya nggak mau membuka ini lama ya, apa artinya bahwa saya menyukai mereka adalah secara fisik gitu, adalah tipe saya itu iya. Masa lalu dengan Andi Maria Matalata dan Cici Paramida memang telah menjadi kenangan tersendiri bagi Guru. Kini yang ada di hadapan Guru adalah Sabina, penari berusia 22 tahun yang sudah resmi menjadi pendamping hidup Guru untuk selama-lamanya. Lantas kalau boleh tahu kapan dan di mana tepatnya Guru mengenal Sabina? Ketemunya ya tadinya dari jauh kan gitu, kan saya udah bilang bahwa ada delegasi Indonesia sama delegasi Uzbekistan itu satu panggung di Spring Art and Friendship Festival di Pyongyang bulan April yang lalu gitu. Saya sebagai koreografer atau pengarah artistik itu juga suka standby-nya kan di belakang panggung di backstage gitu. Jadi di situ ngeliat gitu rekan-rekan satu stage gitu ya, ketemu sama ini dari jauh tadinya lihat kok ada yang cantik gitu buat saya. Itu satu panggung gitu. Terus kebetulan juga kita disediakan satu bus kan oleh panitia. Delegasi Uzbekistan juga ada satu bus sendiri. Tapi nomor busnya tuh berdampingan gitu. Jadi kalau busnya diparkir tuh
di samping busnya kita gitu. 2, terus ketiga di hotel juga kebetulan kamarnya rombongan Uzbekistan tuh di bawah lantai Indonesia gitu. Jadi ya tadinya jadi sering ketemu gitu ya, terus saya adakan pendekatan, ya saya telepon aja Sabina gitu, saya undang ke apa namanya cafe shop di hotel gitu, ternyata dia memenuhi undangan saya. Setelah pertemuan itu, mengapa sepertinya guru begitu mudah jatuh cinta dengan Sabina? Sebenarnya apa sih yang membuat guru langsung mencintai Sabina? Sabina orang yang cukup cerdas dan ada tanda-tanda buat saya nih, tanda-tanda setia gitu, dan orangnya mau maju, dan apa namanya pribadi yang anggun mempesona gitu. Dan pada saat itu juga, apakah guru langsung mengajak Sabina untuk menikah? Bahwa segala sesuatu tuh dalam rencana Tuhan gitu. Mungkin dalam bahasa agamanya takdir gitu. Kita sebagai orang, dalam hal ini Islam, kita harus percaya pada takdir gitu. Jadi segala sesuatunya tuh udah kayak kita tinggal menjalani aja gitu. Tuhan sudah mengatur. Maka bertepatan dengan tanggal 20 September kemarin, guru membulatkan tekad untuk menyunting Sabina. Akad nikah pun dilangsungkan di Masjid Kuska Tashkent, Uzbekistan seusai sholat Jumat. Dan pada tanggal 29 September kemarin, guru kembali ke Indonesia. Saya udah ingin menikah waktu saya umur 24-25 tahun. Kalau sampai emang gagal terus sampai kita nih meninggal gitu, ya memang kehendak Tuhan demikian. Tapi kita nggak usah pusingin kan. Kecewa tuh buat saya negatif ya. Apa kecewa itu artinya buang waktu. Lebih baik kita ngurus lagi yang lebih konstruktif, membangun gitu. Biasanya perbedaan usia yang cukup jauh menjadi kendala bagi setiap pasangan. Lalu bagi guru yang notabene usianya terpaut jauh dengan Sabina, apakah hal itu menjadi sebuah kendala? Itu memang masalah internal ya, yang nggak bisa diungkap untuk konsumsi luar, di luar internal gitu. Tapi juga misalnya salah satunya, ini maaf aja gitu, misalnya mungkin dalam tahap-tahap tertentu gitu, Sabina harus apa, saya nanti yang ngatur gitu, apa kapan bisa berjumpa dengan pers, kapan enggak gitu. Guru sepertinya memang sudah tidak menganggap lagi perbedaan-perbedaan yang ada pada diri Sabina. Barangkali selain faktor jodoh, faktor usia juga sangat berpengaruh kuat hingga guru memutuskan menikah dengan Sabina. Tentang hal ini, mengapa guru baru menikah ketika usianya hampir menginjak setengah abad? Saya tahan apa ya, tahan hempasan gitu, walaupun mungkin sekeliling saya ada beberapa apa ya, tentu gosip atau apa seperti apalah gitu, kapan kawin itu nggak akan mempengaruhi saya, bahwa seakan-akan hanya saya harus memenuhi selera orang lain gitu, kemudian saya paksain seadanya perempuan yang saya temuin saya kawini, saya nikahi gitu. Kan ini perkawinan sesuatu yang serius, apalagi insya Allah istri itu kan satu saat akan jadi ibunya anak-anak. Jadi walaupun Tuhan ngasihnya saya umur 49 istri, ya udah memang itu kehendak Tuhan, hitungan saya gitu. Seperti diketahui, karir guru adalah di bidang kesenian. Dan Sabina istrinya juga berasal dari dunia kesenian. Apakah dalam hal menentukan pendamping, guru memang memilih wanita yang sama di bidangnya? Sebetulnya bukan soal pendamping aja. Saya punya nilai plus untuk mengapresiasi gitu, untuk berapresiasi pada misalnya nanti ada satu rekan politik saya, ya, entah itu di kabinet atau di legislatif gitu, saya akan punya nilai plus kalau orang tersebut punya rasa seni. Terlepas dari semua perbedaan antara guru dan Sabina, tentunya dapat dipastikan guru menikah dengan Sabina karena adanya rasa menyayangi terhadap Sabina. Bahkan setelah pernikahannya itu, guru langsung memberi nama tambahan kepada Sabina sebagai wujud kecintaannya dan sekaligus juga sebagai bentuk kekaguman guru kepada mendiang ibunya Fatmawati Soekarno Putri. Dalam bayangan saya memang secara itu lumrah ya buat seorang anak, terutama anak laki gitu, kadang-kadang terbersit gitu kalau punya istri itu ada bayangan
acuannya gitu, rujukannya tuh ibunya sendiri gitu. Demikian pula di saya gitu. Saya termasuk sangat mengagumi ibu saya sendiri dari segi keibuannya, dari segi kesetiaannya terhadap suami,